Masih dalam pembahasan berbagai instrumen yang bisa digunakan untuk hedging. Kalau kemarin aku membahas tentang option, kali ini aku akan membahas tentang forward and futures contract dan juga swap. Untuk forward contract, ini adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset di masa yang akan datang dengan harga yang sudah ditetapkan saat ini. Misalnya PT A ingin membeli gandum dari PT B dengan harga 5 juta per ton untuk pengiriman bulan depan. Ternyata bulan depan itu harga gandum naik menjadi 6 juta per ton. Nah, karena ada forward contract tadi, PT A tetap bisa membayar 5 juta per ton. Nah, lalu bagaimana dengan futures contract? Futures contract ini sebenarnya secara konsep itu sama dengan forward contract. Akan tetapi untuk futures contract ini adalah kontrak yang terstandar dan diperdagangkannya di bursa berjangka. Nah, untuk kedua kontrak ini, forward dan futures contract, ini kita bisa melihat perbedaannya dari berbagai aspek. Yang pertama, kita bisa melihat dari tempat perdagangannya. Kalau untuk forward contract itu private sesuai dengan kesepakatan pembeli dan penjualnya. Kalau futures contract itu bursa berjangka. Kemudian customisasi. Untuk terkait customisasi ini, untuk forward contract itu sangat fleksibel. Jadi tergantung bagaimana kesepakatan penjual dan pembeli. Sedangkan untuk futures contract itu sudah terstandar. Standar di sini maksudnya bisa dari kualitas asetnya, kemudian ukuran, dan juga tanggal jatuh tempo. Itu sudah ada standarnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan risikonya. Untuk forward contract ini dinilai risikonya sangat tinggi karena transaksinya dilakukan langsung oleh pembeli dan penjual. Kalau futures contract ini dikatakan risikonya itu rendah karena di sana ada clearing house atau pihak ketiga yang menjembatani antara pembeli dengan penjual. Kemudian ada margin. Terkait margin ini untuk forward contract itu tidak ada margin, sedangkan untuk futures contract ini ada margin. Ada initial margin dan maintenance margin. Ini sehubungan dengan adanya pihak ketiga ya tadi yang menjamin transaksi futures kontraknya. Untuk initial margin itu adalah deposit awal yang menjadi garansi, kemudian untuk maintenance margin ini adalah saldo minimum yang harus dijaga. Kemudian terkait harga, di forward contract itu 100% kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan di futures contract untuk harga itu sangat ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah swap. Swap ini adalah kontrak pertukaran arus kas antara dua pihak dalam periode tertentu. Nah, berbeda dengan forward and futures yang mengatur pembelian atau penjualan di masa depan, swap ini lebih fokus pada pertukaran arus kas atau cash flow. Nah, dalam swap ini terdapat 3 jenis, ada interest rate swap, ini pertukaran bunga gitu ya. Misalnya pihak A membayar bunga tetap, pihak B membayar bunga floating, mereka bertukar pembayaran bunga atas pokok, tetapi yang dipertukarkan itu hanya bunga gitu ya, tidak dengan pokoknya. Kemudian yang kedua itu ada currency swap. Currency swap ini adalah pertukaran pokok dan bunga dalam dua mata uang yang berbeda. Misalnya perusahaan Indonesia ingin meminjam butuh pinjaman dalam dolar AS, kemudian perusahaan AS butuh pinjaman dalam rupiah. Daripada minjem ke luar negeri dengan biaya yang tinggi, mereka bisa saling tukar pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah commodity swap. Commodity swap ini adalah pertukaran arus kas yang berdasarkan pada harga komoditas. Misalnya minyak, gas, emas, dan gandum, juga batu bara.